Baik, alhamdulillah. Selanjutnya testimoni dari peserta. Monggo, pertama Ustaz Fari dulu, setelah sekian lama daurah ngaji Al-Wafi, kira-kira apa yang sudah didapat dan apa harapan ke depan? Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak muluk-muluk ya Ustaz ya, karena ini memang ternyata berhubungan. Jadi dari 0, 1, 2, kan saya baru mulai dengan belajar dengan Ustadz kira-kira awal tahun ya, dan sampai akhir tahun ini, alhamdulillah benar-benar dari Januari sampai Desember itu saya sempat stop juga karena udah banyak yang jam gitu di otak saya, karena saya maunya ngulang. Nah jadi alhamdulillah, tapi dengan sampai ke topik ini, Wafi ini, saya udah mulai melihat. Jadi kan pelajaran qiraat saya juga sudah bertambah, alhamdulillah. Apakah dengan atau tidak, itu, tapi semuanya ini semua ternyata menjelaskan dari mana itu datangnya. Ini seperti pertemuan dua Hamzah lah, gitu ya. Yang paling seru itu adalah pertemuan dua Hamzah. Terus dan buat saya ya baru, karena buat saya biasanya belajar satu-satu kan per qiraat. Nah kalau ini kan secara keseluruhan kan, secara umumnya ini seperti ini. Saya rasa ya memang untuk mendalami ini nggak bisa langsung lompat aja ke sini gitu, memang harus step by step. Insya Allah, jadi step by stepnya saya juga udah cukup ini berkesinambungan gitu. Jadi ya cuma ini bahayanya memang di sini. Bahayanya itu adalah kepengen tahu lagi. Jadi bagus itu, setiap kali terus ada lagi yang baru. Saya bingung sendiri akhirnya. Ini masih ambil belajar nggak? Jadi saya sempat stop dulu. Terus kemarin ini bagaimana saya buka lagi. Udah lanjutkan karena kesibukannya juga bertambah Ustadz ya. Jadinya aku jam juga di ini, schedule-nya juga udah makin lama makin padat. Nah ini tiap hari, dan setiap harinya itu memang bagus gitu, efektif. Karena kalau terus terang saya kalau belajarnya sekali seminggu apa ya, memang kebanyakannya memang begitu ya, karena kalau tidak waktunya kan tidak akan bisa, kita nggak bisa semuanya kita pelajari gitu. Ya itu. Apa yang Ustadz ingin tanyakan dari saya? Maksudnya saya belajar aja apa aja diomongin gitu. Jadi merasa dapat apa saja di Al-Wafi ini, kalau dibuat satu kalimat itu dapat apa gitu? Ya itu saya dapat apa? Yang pasti saya dapat ilmu, dan ilmu itu berterusan dan berkesinambungan gitu. Ada kaitannya dari satu ke yang lain. Terus walau mungkin urutannya itu tidak berurutan ya. Mungkin nanti saya belajar ini dulu atau yang itu dulu. Mungkin ada urut-urutannya, tapi saya mungkin tidak mengikuti itu. Tapi mungkin sebenarnya kalau dari apa yang saya lihat dari flyers yang keluar, setelah ini ada pelajaran ini, ada pelajaran itu, sebenarnya kan berarti kan dari MIQ-nya sendiri sudah ada ini kan plan-nya gitu. Setelah belajarnya ini, setelahnya. Nah, jadi kayaknya kalau ketinggalan tuh kayaknya ketinggalannya jauh banget gitu. Gitu. Iya gitu saya. Baik, alhamdulillah ya. Terus harapan ke depannya Ustaz? Harapan ke depan banyak Ustaz. Ya, 1, 2, 3. Ya, saya terus terang saya bilang sama Ustaz Alia, saya pengen praktek. Saya juga udah pernah bilang sama Ustaz kayaknya. Cuma mungkin karena kesibukan masing-masing juga lupa ya, dan waktunya juga belum ini. Jadi saya kepengen praktek. Jadi bukan hanya teori, karena kalau teori aja terus terang kalau baca begini
oh saya paling, aduh susah deh ininya. Nanti saya harus praktek. Jadi selama ini saya memang kebanyakan praktek dulu, baca dulu, habis itu terus baru belajar teorinya. Ya, jadi saya kebalik gitu ya. Karena kalau teori dulu saya suka lama, nanti nggak praktek-praktek. Ya, itu prakteknya bisa ke depan. Siap, alhamdulillah. Ya, kami juga begitu ya. Kalau belajar dengan Yayasan Safa itu sebagian setoran, setelah itu beliau terangkan, setelah itu praktek. Memang seperti itu. Ya, jadi sebelum ngaji itu kita setoran dulu. Ya, pada tuh bismillah awal seterusnya itu ya, sebisanya ya. Setelah itu semua selesai, kemudian beliau terangkan Bapak-Bapak sekarang kajian kita bab itu misalnya ya beliau terangkan ini kenapa begini. Setelah itu ayo sini praktek ayat berapa? Praktekkan. Polanya itu memang. Jadi setoran matan ya. Kemudian diterangkan oleh beliau Ta'ala, kemudian praktek. Ya. Dan bertahun-tahun kami belajar itu nggak ngerti-ngerti. Aduh ini ngomong apa, pakai ini ya Allah. Tapi kita ngikut aja nggak peduli ya. Terasa dulu seminggu sekali ya. Sampai kemudian ditanya, gimana udah baca belum? Udah sini store aja ya, ngajinya store. Wah kita keluar keringat dingin tuh. Kemudian akhirnya pelan-pelan lihat polanya sampai kemudian ternyata begini ya Allah, kenapa nggak dari dulu tahu gitu ya. Akhirnya kayaknya ini kalau kita bisa diskusi dengan yang lain akan lebih enak nih. Makanya kemudian enaknya itu belajar kemudian ngajar. Ya makanya Ustaz Fahri alhamdulillah sudah ngajar di mana-mana ya, alhamdulillah. Ngajarnya di rumah aja Ustaz, nggak kemana-mana pandemi. Enggak ya, pakai dengan teknologi sekarang bisa kemana-mana. Ala kulli hal, mudah-mudahan Ustaz bisa terus istiqomah belajar ngajar ya, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan paling baik Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan saya ya supaya bisa istiqomah insyaallah. Amin. Berarti cukup itu Ustaz Fahri, ada lagi? Tidak. Nanti cukup, kalau ada lagi saya sampaikan. Siap, barakallahu fiik. Berikutnya Ustazah Alia, monggo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi Ustaz? Sudah dapat apa saja setelah sekian lama mengalami Masya Allah. pergolakan dunia persilatan, silakan. Masya Allah. Banyak yang didapat, tapi masih banyak lagi, lebih banyak lagi yang belum tahu Ustadz yang pastinya. Terima kasih sekali sama Ustadz karena sudah menjelaskannya. Kemudian yang paling saya takjub itu ketika bisa mengaitkan imam ini Imam Satibi sandinya ini, imam ini sandinya ini. Nah itu waktu sebelumnya kan cuma belajar tajwid bukan dari buku induk, dari buku yang sudah karya guru-guru lain ya. Nah jadi itu bingung terus itu ini apa kaitannya dengan tajwidnya ini. Nah setelah ikut kelas ini di sini baru ternyata terkait dengan bait. Nah di situ tuh Ustaz yang saya rasa Masya Allah gitu. Saya rasa itu Ustaz. Yeah, jadi ada kaget ya, ternyata ulama kita itu membuat sandi-sandi rahasia gitu ya. Ya betul, berbeda dengan cara kita sekarang ya, bukan kita lah, buku-buku yang pernah dibaca gitu Ustaz. Ya, yang sekarang kan udah mateng gitu istilahnya ya, udah. Iya betul. Sudah disajikan. Nah ini disajikannya dengan sangat indah, bersyair-syair, dan dalam syair itu mengandung kode-kode yang sangat luar biasa ya. Baik. Benar banget Ustaz.
Nah, itu akan bagus kalau diselesaikan ya. Ini Nah, kode-kodenya betul, belum Ustaz. terlalu Ini banyak. menang gantung, Ustaz. ya supaya tambah semangat lagi ya belajarnya. Ya, mudah-mudahan Insya Allah. nanti kita lanjut di waktu yang diberkahi insyaallah taala. Ya, Ustaz. Baik, kalau harapan ke depan Ustaz. Harapan ke depan. Mudah-mudahan ini matan wafi ini ada sambungannya. Juga saya sama seperti Ustaz Zafari pengen praktek juga. Yaitu Ustaz, apalagi ya? Lebih kurang begitulah Ustaz. Kalau kemarin waktu Manbaul Barokat sempat ikut kan Ustaz Zafari dan Ustaz Alia? Yang mana Ustaz? Yang praktek langsung ayat sampai ayat berapa ayat? Oh, yang Qiraah Sabah. Iya, pernah. Waktu itu masih blank Ustaz. Karena saya yang Abu Amru, Ibnu Amir sama Hisham Zakwan itu saya belum belajar, terus terang belum belajar. Oh, infiradnya belum ya, masing imamnya belum. Iya, belum Ustaz. Baik. Nah, serunya nanti Ustaz, kalau udah praktek itu selalu ditanya dalil. Baik-baiknya ini Ustaz. Ya, kalau berhenti di situ bacanya gimana? Ada dua wajah, bisa riya, bisa riya. Nah, dalilnya mana? Wah, sebutin tuh ya. Wari ya ala idharihi wa tiqamihi wa ba'dun bi kasril hal ya intahawala. Ya, itu harus sebutin. Oke, Ustaz. Nah, jadi siap Ustaz ditanya-tanya. Insya Allah. Saya yakin Ustaz. Dan itu yang paling mendebarkan kalau kami ngaji ke Kiai itu. Jadi kayak kita itu kayak di apa ya? Di BTT itu apa ya? Berarti cincang. Nyarinya berkaitan dengan apa yang kita setor gitu. Baca, ya, kita lagi store apa? Misalkan mim jamak, apa dalilnya mim jamak? Ya, sebutkan. Ya, dalil mim jamak itu apa gitu kan? Wah, itu harus ngelontok ya. Makanya identiknya itu adalah kalau bisa dihafalkan, ya, dipahami, kemudian dipraktekkan dan dikaitkan. Bacaan kita itu begini tuh alasannya apa? Ada dalilnya loh, di mana? Di matan Syatibi ini. Jadi selamat datang nanti di dunia baru. Insya Allah. Ya, jadi ujian itu kayak setiap setoran itu nanti akan jadi ujian ya. Oke, baik Ustaz. Gitu. Ya. Baik, mudah-mudahan sampai ke keindahan qiraat beserta dalil-dalilnya ya. Amin. Terima kasih Ustaz. Yes, Ustaz. Berikutnya Ustazah Wirda, monggo. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Banyak sekali yang didapat dan mungkin memang tiap buku berbeda-beda pola penyampaiannya yang saya tangkap. Selain apa yang disampaikan sama Ustazah Alia dan Ustazah Fari tadi, mungkin saya tambahkan, menurut saya Al-Wafi ini menyampaikan perkata ya Ustaz ya, perkata dan khilafnya apa gitu. Ya Ustaz, kalau nggak salah saya tangkap seperti itu. Jadi memang menarik. Makanya waktu awal saya tanya, apakah saya bisa ikut dari bait 100? Satunya sampai 100-nya belum gitu. Saya bilang, Ustaz bilang bisa. Jadi saya belum punya buku waktu itu. Sekarang udah punya buku. Tapi bahasa Arabnya meraba-raba. Jadi mengartikannya meraba-raba. Begitu Ustaz. Masya Allah. Pengennya ke depan mungkin ada kelanjutan. Mungkin murojaah dulu sejenak, baru lanjut lagi bait berikutnya. Siap. Dan seperti kata Ustazah Alia dan Ustazah Fari tadi, mungkin memang harus ada talakinya Ustaz ya. Paling enggak
Satu juz 1-2 atau berapa? ayat. Jangan 1-2 ayat sedikit, Ustaz. Ya, maksudnya setiap satu pertemuan 1 ayat 2 ayat. Jadi lebih langsung prakteknya lebih mengena gitu, Ustaz. Mungkin itu aja, Ustaz. Dan afwan, saya jarang buka speaker, kadang-kadang dengan cucu berbarengan, jadi suaranya agak-agak berisik gitu. Gitu, Ustaz. Bismillah. Cukup sekian. Terima kasih banyak. Saya juga jadi pendengar yang baik dari Ustazah Fahri, Ustazah Alia, dan Ustazah yang lain. Dan insya Allah saya catat apa yang mereka catat. Mereka sepertinya Ustazah Alia itu rajin banget mencatatnya tuh. Saya mungkin mengulang dulu baru dicatat. Kalau Ustazah Alia sepertinya langsung mencatat. Jadi terima kasih banyak. Semoga apa yang telah disampaikan Ustadz dan apa yang telah saya dengar dan apa yang telah diberikan Ustazah yang lain memberikan berkah yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustazah Firda, salah satu guru kita ya, maksudnya yang setia. Kalau nggak salah Ustazah Firda ini di belakangnya banyak pasukan sebenarnya, kalau nggak salah ya. Dulu awal-awal itu kayaknya begitu, betul kan? Ada punya geng banyak gitu kan Ustazah Firda dulu ya? Baik, berikutnya Ustadz Muhammad Yusdian. Nah, Ustaz. Ya, monggo Ustadz, testimoni dari apa yang sudah dirasakan, kemudian evaluasi dan harapan ke depan. Silakan Ustadz. Baik Ustaz, alhamdulillah. Ana pribadi masuk ke dunia qiraat ini jujur termasuk pemula lah Ustaz ya. Itu sekitar tahun 2020 bulan 8 ya. Itulah pertama kali ini ya yang sama Ustaz ini sama Ustaz ini termasuk Anda yang ketiga Ustaz. Tapi ya gitu Ustaz ya. Namanya kita belajar itu nggak langsung dapat semuanya gitu. Kadang kan berkali-kali itu pun baru dapat berapa cuman gitu kan. Ada aja hal yang baru kita dapat gitu. Pasti ada gitu. Dulu waktu pertama Ana belajar itu sama Syekh Hisham, tapi nggak sampai selesai. Cuma sampai Hakinayah kalau nggak salah, atau Mat Qasar, itu ditanyain sama Ustadz Abu Hiban. Antum gimana? Masih belajar nggak Syatibiyah? Masih Ustadz, Ana bilang gitu. Terus kata beliau, gimana? Susah Ustadz, Anda mau berhenti aja, Anda bilang waktu itu. Terus karena susah memang Ustadz ya. Terus dibilang sama Ustadz Abu Hiban, loh jangan berhenti kata beliau. Karena nggak mungkin ada orang yang sekali belajar itu langsung bisa kata beliau. Mungkin cuma dapat sedikit. Nanti kalau ada kelas baru, ikuti sampai kelas itu bubar atau kelas itu selesai. Nanti kalau ada kelas baru lagi, ikuti lagi. Makanya Ana setiap ada program usul riwayat, terutama di Markas Imam Qaulun ini kan usul riwayat misalnya, terus ini syarah Syatibiyah, Ana tuh sangat senang lah istilahnya kan, tertarik gitu. Makanya ikut, walaupun mungkin kadang kita terkendala sama waktu ya pasti saya. Terkendala sama waktu gitu. Kadang harus nyimak rekaman, kadang cuma dapatnya setengah pelajaran, kadang sambil aktivitas apa kita sambil dengar. Bahkan kemarin sempat lagi di luar itu sambil nyatat beberapa kali. Tapi ya selalu inilah istilahnya tuh selalu ada terus insya Allah. Semoga tuh ya kedepannya tuh kalau bisa seenggaknya usulnya dulu yang selesai gitu Ustaz. Selesai usul ya. Kalau fars kan mungkin ya agak banyak dan memakan waktu yang panjang kan. Apalagi kalau ada hafalan mutunnya juga gitu kan. Karena luar biasa ini sampai 1173 bait. Jadi dulu sempat ngapal juga, cuma sampai bait 160-an, cuman lupa, terus belajar lagi, ganti guru lagi, ngapal lagi, nah sampai sekarang itu. Tapi ya alhamdulillah nikmati lah Ustaz, untuk ilmu qiraat itu. Beruntung lah bisa mengenal ilmu qiraat, dari sini banyak ketemu guru-guru gitu kan. Nah, terutama di Markas Imam Qaulun ini.
untuk di markas Imam Fadil ini aja mungkin udah berapa orang guru kami dapatkan di sini, alhamdulillah. Ya, mungkin itu aja Ustaz. Semoga kedepannya bisa lebih apa ya istilahnya itu ya, lebih semangat lagi, bisa terus ikut gitu kan. Ini kayaknya di bulan Januari ini banyak juga nih Ustaz kayaknya nih. Dari judul-judulnya itu menarik ya. Cuman kayaknya nggak bisa diikuti semua kayaknya. Dipilih yang terbaik. Betul, Iya, Ustaz. Silakan. Ustaz, mungkin itu aja Ustaz. Baik, memang belajar proses ya. Kami dulu belajar betul-betul ngeblank. Apa ini yang diajarkan ya? Kemudian diskusi dengan teman, akhirnya oh begini, dengerin Pak Kiai, oh ternyata Pak Kiai itu dalam sekali ilmunya, gini. Terus mulai bikin bagan, mulai mengkaji, mulai dan yang paling enak itu mulai mengajar. Maksain lah, nggak apa-apa, ya, karena pesan Pak Kiai itu harus dihidupkan. Majelis-majelis seperti ini, ya pesan beliau harus dihidupkan. Makanya harapan kami ustadz-ustadzah semua jangan berhenti, ya. Walaupun dapat 1-2 bait nggak apa-apa, kalau bisa diajarkan, ya, dipraktekkan, difahamkan dan dijadikan bekal untuk dakwah ya, supaya dakwah Quran kita ini bergema maksimal gitu ya. Pesan dari Pak Kiai kemarin itu kalau kita menguasai usul ya, bait-bait usul ini itu sudah bisa sekitar 20-25% atau 25% lah ya. Ilmu qiraat itu sudah dipegang ya, pondasinya sudah dipegang ya, sisanya tinggal fars itu berarti ya ngafalin rincian kata ya, di sini nanti siapa yang baca ini. Tapi kalau usul sudah dikuasai, beliau menyampaikan sekitar 25% kita sudah menguasai semua qiraat. Ya, dan kita akan mencoba terus ya bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya, kita jadi tambah semangat menjadi pendakwah Quran, terus mengembangkan majelis-majelis Quran, apalagi qiraat ini sangat indah, sangat menarik dan unik ya, sehingga terasa sekali bacaan ini betul-betul kita sadari adalah bacaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan begitu kaya sekali macam-macamnya ya, berdasarkan guru-guru yang kemudian sampai kepada kita. Itu Ustaz ya, dari testimoni yang bisa kita bahas di kesempatan hari ini. Terima kasih atas kesetiaan Ustaz-Ustaz semua ya, mudah-mudahan ini menjadi hujjatun lana wa la alaina, akan menjadi pembela nanti ya, amal-amal kita ini bibarokatil Quran, menjadi pembela kita di yaumul qiyamah, menjadi penerang di alam barzah, menjadi pemberat timbangan di yaumul mizan, menjadi naungan di padang mahsyar, menjadi energi yang besar untuk menuju sirat ya, dan menjadi sambutan terbaik ketika nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi pengangkat derajat setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita semua mudah-mudahan dimuliakan karena keberkahan Quran yang kita pelajari, yang kita berusaha dakwahkan. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf ya atas segala hal yang kurang. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.